sama-sama meneladani sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Insya Allah kita sudah mengenali beliau dan kita sudah sangat sering barangkali membaca atau mendengarkan biografi dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan alhamdulillah dalam doa maksurat kita juga selamatkan beliau bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waradallahu ala sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali sahabati ajma'in. Mudah-mudahan doa yang kita lantunkan setiap pagi dan petang ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya bisa membawakan manfaat bagi kita. Karena nanti di akhirat hanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bisa mendapatkan atau memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, tetapi sesama mukmin juga bisa memberikan syafaat. Mudah-mudahan saja kita kenali, kita tahu sahabat Abu Bakar As-Siddiq imannya, kalau ditimbang antara iman Abu Bakar As-Siddiq dengan iman kita sebenarnya masih berat, masih lebih berat iman daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga. Akhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau membahas beliau ini sangat banyak ya sisi kehidupan yang semuanya bisa diambil contoh. Sejak beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah diangkat menjadi rasul, kemudian masuk as-sabiqun al-awwalun, bahkan jadi orang yang pertama masuk Islam dari kalangan upaya dengan Rasulullah SAW. Kemudian juga beliau adalah orang yang langsung menjadi dai, begitu beriman kepada Rasulullah dan Rasulullah mendakwakan Islam, kepada Islam, beliau juga ikut melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hasilnya lumayan biasa di bawah beliau, artinya masuk Islam itu lewat beliau. Belum lagi bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajak beliau hijrah Allah, kemudian sampai di Madinah, dan pada akhirnya beliaulah yang akan menjadi Khalifah Rasulullah SAW. Dan kita mengenali bagaimana sepak terjang ketika menjadi Khalifah. Dari awal kebijakan-kebijakan yang sangat luar biasa, tidak biasanya begitu tegas, lugas, tidak takut kalau tinggal sendirian yang membela kebenaran itu. Itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fatifillah yang dirahmati Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah ya. Suatu saat ada sedang debat lah mungkin ya, ada sedikit perselisihan antara sahabat Abu Bakar Umar bin Khattab yang kemudian membuat Umar itu marah. Beliau marah, kemudian beliau pulang ke rumahnya. Nah, yang membuat marah itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ketika Umar pulang dalam kondisi yang marah seperti itu, akhirnya ditututi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sampai ke rumahnya, tapi
langsung ditutup rumahnya dalam keadaan marah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bingung. Gitu. Akhirnya beliau lapor kepada Rasulullah SAW tentang keadaan itu. Dan di tengah-tengah Abu Bakar masih mendatangi Rasulullah, Umar kemudian merasa menyesal, merasa menyesal atas sikap itu. Kemudian beliau juga balik dan menyusul Abu Bakar bertemu dengan Rasulullah SAW. Di sana Rasulullah SAW kemudian mengingatkan seluruh sahabat. Artinya Rasulullah membela Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apakah kalian membuat marah sahabatku? Katanya. Apakah kalian membuat marah sahabatku? Dulu kata Rasulullah SAW, ketika aku menyampaikan dakwah Islam, kalian mendustakan. Hanya Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan. Hanya Abu Bakar yang membenarkan. Jadi Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, itu yang salah saya. Yang salah itu saya, bukan Umar. Yang salah itu saya. Tetapi tetap Rasulullah SAW menempatkan Abu Bakar pada posisi yang luar biasa dibanding dengan yang. Nah, inilah tentu kelebihan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang kemudian menjadi catatan di situ. Bahwasanya dulu kalian ketika aku mengawali mendakwakan Islam mendustakan, tapi Abu Bakar As-Siddiq membenarkannya. Nah, watifillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikohnya sahabat Abu Bakar kepada Rasulullah tanpa reserve, percaya sepenuh hati apa yang disampaikan Rasulullah walaupun tidak masuk akal. Itu ya karena beliau sangat kenal dengan Rasulullah SAW, yang dari awal Rasulullah itu adalah yang tidak pernah berbohong. Kemudian Rasulullah mendapatkan kemuliaan seperti itu. Beliau tidak ragu sama sekali dengan sikapnya itu dan ala basirah betul, mengenali betul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Samping tentu hati daripada sahabat Abu Bakar ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam materi ini diminta supaya ikut atau meneladani pada sikap Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam membenarkan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Selain peristiwa ini, paling tidak kita sudah kenal bagaimana ketika peristiwa Isra di saat orang lain meragukan kebenaran berita itu, tapi Abu Bakar As-Siddiq justru mengatakan, seandainya Rasulullah mengatakan lebih aneh daripada ini atau lebih jauh daripada ini, saya tetap percaya. Jadi keyakinan yang tidak tergoyahkan, keimanan yang tidak tergoyahkan, tauhid yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengutus Rasulnya. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keteguhan dan ketegaran iman inilah yang ingin kita contoh dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tidak boleh ragu dengan kebenaran Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah. Di saat sekarang ini banyak orang membawa ajaran atau membawa fikroh-fikroh, pemikiran-pemikiran yang bisa saja menjadikan keyakinan seseorang terhadap Islam itu bergeser. Adanya syubhat-syubhat fikriyah yang masuk ke dalam hati seorang yang awalnya itu yakin dengan Islam, akhirnya jadi ragu.
Karena menjadi ragu, akhirnya hilang rasa keberagamaan. Nah, sekarang ini kita kenali ada aliran agnostik ya. Mereka ini orang yang percaya dengan Tuhan, Allah itu ada, agama itu ada, tetapi agnostik, tidak mau melakukan perintah-perintah agama. Orang sholat dia nggak sholat, orang puasa dia nggak mau puasa, dia membiarkan orang lain melakukan ibadah, tapi dia sendiri tidak. Itu namanya agnostik. Dan ini melanda anak muda zaman sekarang ini, hidupnya ingin seperti itu, Nah, Fatihillah tentu ini berangkat dari sebuah keimanan yang tidak kuat, ya. Tidak seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang imannya sangat luar biasa. Sama dengan ketika peristiwa Hudaybiyah, ya. Perjanjian Hudaybiyah yang butir-butir daripada perjanjian itu sangat merugikan umat Islam. Bahkan Umar sendiri sempat murojaah, ya, artinya merasa tidak nyaman dengan isi daripada butir-butir perjanjian itu karena merugikan, ya. Masa harus disuruh balik lagi ke Madinah, tidak boleh umroh, kemudian nanti diatur oleh mereka ketika umroh, dan sebagainya, merugikan. Nah, di saat Umar seperti itu, justru Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak protes sama sekali, dan diingatkan, Abu Bakar mengingatkan Umar bahwasanya dia adalah Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Tidak seperti kita, gitu. Tidak seperti manusia biasa. Huwa Rasulullah, dia adalah Rasulullah. Nah, keyakinan Abu Bakar As-Siddiq huwa Rasulullah, dia adalah utusan Allah, nah itu betul-betul, ya. Sehingga ternyata kan setelah itu ada kemenangan-kemenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iman yang begitu kuat inilah yang ketika di masa-masa krisis itu memang sangat diperlukan. Nah, ya, iman yang begitu kuat dengan pemahaman yang luar biasa di masa-masa krisis ini atau kritis itu sangat diperlukan. Dan Abu Bakar bisa saja walaupun semuanya itu mayoritasnya tidak setuju, tetapi beliau memandang ini dalam koridor yang dibenarkan sebagai seorang khalifah, ya, itu dibenarkan, maka beliau tetap berpegang dengan pendiriannya. Nah, karena keimanan yang kuat, keyakinan yang sangat kuat ini, yaitu di peristiwa pengiriman Jaish Usama, ya, meneruskan misi Jaish Usama. Di akhir-akhir ayat Rasulullah kita tahu bahwasanya Rasulullah menunjuk satu pasukan yang dikirim untuk melawan tentara Romawi, ya, yang dipimpin oleh Usama yang usianya masih di bawah 20 tahun, yang kibarus sahabah. Nah, ini tidak menyetujui sebenarnya dengan keputusan itu, halnya, ya, tapi setelah itu ya mereka tetap menyetujui. Nah, ada peluang untuk misi ini kemudian diganti Usama bin Zaid ini. Nah, di zaman Abu Bakar sendiri tidak ingin pasukan yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW ini berhenti begitu saja, maka beliau teruskan. Tapi ada mereka setuju, tapi ada yang mengatakan, bahkan kalau tidak salah Sayyidina Umar, ya, tapi tolong diganti panglimanya, jangan Usama. Dia masih terlalu muda, ya. Kalau di zaman Rasulullah mereka sahabat-sahabat ya tidak bisa ini, ya, karena mungkin ini sudah selesai dengan ini pilihan Rasul. Sahabat-sahabat Rasulullah mungkin berpandangan ini bisa diganti setelah Rasulullah wafat, dan itu dimusyawarahkan lagi dengan sahabat-sahabat yang lain. Tapi ternyata pandangan Abu Bakar berbeda dengan mereka.
Bahkan beliau bersumpah, ya, tidak mungkin saya membatalkan satu keputusan yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW. Nah, di sini bagaimana ya penghormatan Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah SAW, baik beliau di saat masih hidup ataupun Rasulullah sudah meninggal, kan itu ya. Nah, itu posisinya Rasulullah sudah tiada, tetapi keputusan yang dibuat oleh Rasulullah SAW ini tidak ingin dibatalkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini pasukan Usamah, ya. Nah, tiba gilirannya adalah yang benar-benar pure, ya, murni ijtihad di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini saya yakin juga berangkat daripada keimanan yang membaca itu, keimanan yang sangat kuat, yaitu ketika perang melawan orang-orang murtad, ya. Jadi pandangan sahabat ya sesuai dengan dalil. Nah, sementara sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu punya dalil yang dipahami luar biasa, ya, berbeda dengan dalil yang dipakai oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Perintah Abu Bakar As-Siddiq adalah perang. Kita perang melawan orang-orang murtad itu. Di antara sebab murtadnya adalah tidak mau membayar zakat yang dulu ditunaikan di zaman Rasulullah SAW. Nah, karena alasannya itu, maka sebagian sahabat kemudian mengingatkan Abu Bakar, kaifa tuqatilan nas, ya, bagaimana engkau memerangi orang-orang yang telah bersyahadat, wahai Abu Bakar, ya. Nah, bukankah, ya, kalau sudah bersyahadat berarti darahnya, hartanya, kehormatannya itu haram, tidak boleh diperangi. Ini kok malah disuruh memerangi mereka? Wah, ini dalilnya sangat kuat ini, kan. Hujah yang disampaikan oleh para sahabat ini sangat kuat di hadapan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ternyata Abu Bakar As-Siddiq tetap kekeh dengan pendiriannya. Nah, kalaupun saya tinggal sendirian untuk memerangi mereka, ya saya akan berangkat. Karena dilarang membunuh mereka itu illa bihaqqiha, ya. Dan kata beliau, membayar zakat itu termasuk bihaqqiha. Membayar zakat ini termasuk hak Allah yang harus ditunaikan. Dan beliau mengatakan, saya tidak akan membiarkan orang-orang yang memisahkan sholat dengan zakat. Nah, akhirnya terjadilah peperangan. Sebelum berangkat, akhirnya semua sahabat sepakat dengan pendirian daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga setelah itu ya selesai, ya. Dalam forum diskusi itu mereka tidak setuju dengan pendapat Abu Bakar, tapi setelah dibuat keputusan yang seperti itu, akhirnya dada para sahabat ini lapang, ya. Nah, ini ikhwati fillah, kalau bukan karena iman yang membaca, mungkin beda ceritanya. Tapi itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang saya tidak tahu, ya, apakah ada hadis seperti yang ditujukan untuk Sayyidina Umar. Nah, bahwasanya Sayyidina Umar itu mulham, gitu. Sayyidina Umar itu adalah orang-orang yang diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada beberapa ayat Al-Quran yang turun, itu diantaranya adalah karena pandangan-pandangan daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Tetapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, saya tidak tahu, ya. Kalau ada mungkin nanti bisa disampaikan Imam Taufik, ya. Tetapi ketika menafsirkan ayat Al-Quran yang dulu pernah saya baca di kantor DPD, ya. Waktu itu masih gabung, ada ketua DPD yang lama dulu, ada wakil ketua DPD juga. Kita membahas satu ayat. Fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumatal la'im.
Wa may yartadid minkum an dinihi fa sawfa ya'tillahu biqaumin. Nah, jadi barang siapa yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mengganti dengan satu kaum yang sifat-sifatnya disebutkan dalam ayat itu. Sebagian ulama mengatakan kaum yang dimasukkan di sini adalah Abu Bakrin wa ashabuhu. Ya, realitasnya begitu memang. Ya. Ketika zaman murtad, ya, itu murtad pasca Rasulullah meninggal itu luar biasa masifnya, ya. Masifnya itu luar biasa. Musailamah al-Kadzab yang mengaku sebagai nabi, itulah yang juga semakin kuat, ya, kedudukannya. Kemudian juga ada beberapa orang yang mengaku sebagai nabi. Terus orang-orang Arab Badui yang masuk Islam yang mungkin karena dohirnya saja, batinnya tidak. Nah, itu akhirnya itu luar biasa. Nah, walaupun para ulama membagi orang murtad di zaman Abu Bakar itu menjadi dua. Ada yang betul-betul al-bughad, ya, yang harus diperangi. Nah, tetapi ada juga yang murtadnya itu ya karena tidak mau membayar zakat itu. Nah, ikhwatifillah, disebutkan itu kaum itu adalah Abu Bakar. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang beliau kemudian membentuk satu pasukan, ya, bukan hanya satu, kalau nggak salah 11 alwiyah, ya, 11 kompi yang dikirim ke titik-titik masing-masing titik, ya. Dan luar biasa, awalnya inginnya beliau sendiri yang mimpin pasukan-pasukan itu, tetapi dilarang oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Abu Bakar, jangan, kalau engkau pergi, kalau ada apa-apa, siapa nanti yang menjadi gawang? Nah, jadi beliau akhirnya menuruti yang diinginkan oleh para sahabat. Beliau tidak pergi. Dikirimlah Ikrimah, Khalid bin Walid, dan lain sebagainya untuk menumpas para pemberontak. Walaupun beliau berkuasa atau menjadi khalifah itu hanya 2 tahun, sekitar 2 tahun 4 bulan, ya. 2 tahun 4 bulan, tetapi kemurtatan itu sudah berhasil ditumpas betul-betul oleh beliau, dan tidak ada kekuatan lagi bagi mereka, sehingga ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu naik menjadi khalifah, ditunjuk oleh Sayyidina Abu Bakar, itu keadaan sudah aman internal, ya, sudah aman. Tinggal yang dihadapi adalah pasukan dari Parsi, kerajaan Parsi, dan juga pasukan daripada Romawi. Watifillah, itulah buah daripada sebuah tauhid yang luar biasa menghunjam di dalam hati, sebagaimana yang diinginkan oleh Abu Bakar. Walaupun kita betul-betul yakin, ya, sebagaimana sabda Rasulullah, kalau ditimbang antara iman Abu Bakar dengan iman kita semuanya, masih menang imannya Abu Bakar. Tapi kan beliau harus dijadikan contoh sebagai suri teladan bagi kita. Keistiqomahan beliau, keteguhan beliau, ketegasan beliau, ya. Padahal beliau ini adalah rajulun baka, seorang laki-laki yang sangat lembut hatinya. Asal baca Quran nangis, itu beliau. Yang menggambarkan seperti ini adalah Ibunda Aisyah, putrinya sendiri. Makanya beliau, Ibunda Aisyah, ketika Rasulullah menunjuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai imam sholat ketika Rasulullah sakit, Aisyah nggak setuju. Jangan, wahai Rasul, huwa rajulun baka. Ayah saya itu adalah nangisan, kalau membaca Quran itu nangis, nanti malah terganggu orang sholatnya karena nangisan seperti itu. Tetapi Rasulullah tetap kekeh dengan keputusannya, tetap yang menjadi pengganti Rasulullah di saat sakit sebagai imam masjid adalah, imam sholat di masjid adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Insyaallah beliau bersama Sayyidina Umar, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di alam ruh sana sudah bergabung semuanya, sesuai dengan janji-janji Allah kepada mereka. Mereka adalah termasuk orang-orang yang as-sabiqun al-awwalun, ya, mereka adalah termasuk orang-orang yang al-mubasysyaruna bil jannah, dan mereka termasuk orang-orang yang nanti di surga, khususnya Abu Bakar ketika bertanya kepada Rasulullah,
Rasulullah menceritakan di surga itu ada pintu ini, ada pintu ini, ada pintu itu, dan masing-masing akan dipanggil melalui pintu-pintu itu sesuai dengan amalan yang menonjol baginya. Abu Bakar tanya Rasul, ada nggak orang yang dipanggil dari semua pintu itu? Ada, katanya. Dari pintu surga yang 8 itu ada nggak? Ada, kata Rasulullah. Kamu termasuk, sahabat Abu Bakar itu termasuk yang dipanggil dari semua pintu. Jadi, Masya Allah ya. Abu Bakar masuk dari pintu sholat. Abu Bakar masuk dari pintu puasa. Abu Bakar masuk dari pintu ini, Masya Allah ya. Nahnu min ajibabin ya. Kita ini akan dipanggil oleh Allah dari pintu yang mana? Dari pintu sholat, apa iya? Dari pintu puasa, apa iya? Dari pintu yang lain ya, apa iya? Jadi ya kita berharap walaupun mungkin tidak seperti Sayyidina Abu Bakar yang dipanggil dari seluruh pintu itu. Nah, ikhwati fillah, marilah kita terus ya meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan kita kepada Allah ya, sidq ya, yang kemudian Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq itu ya, kejujuran keimanan kita, tawakal kita di masa-masa pandemi seperti ini adalah ujian ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita kemudian menyandarkan seluruh masalah ini kita kembalikan kepada Allah. Apa yang bisa kita resapi dari ucapan kita innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, wa anna ila rabbikal muntaha ya, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa yang bisa kita resapi dari situ, dari peristiwa yang sedang kita alami sekarang.